Kira-kira di dunia properti kita, di dunia kita ini, kita dapat duit dari mana aja ya? Nah, ini ujung-ujungnya duit ya. Banyak banget. Apa aja, Sial? Apa aja, Sial? Yang pasti sebenarnya ada banyak cara untuk dapat duit di properti. Yang pertama yang pasti transaksi. Transaksi itu udah satu. Kalau secondary, komisi, ya komisi. Kalau primary ada bonus langsung tunai sama komisi itu sendiri. Belum lagi nanti kalau AJB dari notaris itu ya ada lagi. Dari bank, kalau kita yang bawa pembeli, itu juga KPR setujui, terus ternyata plafonnya juga oke untuk semua keluar, ya itu kita dapat provisi lagi gitu. Terus kalau misalnya orang itu udah beli nih di kita, terus dia mau sewain ternyata rumahnya gitu, itu kita lagi yang nyewain, terus pasti kan dia minta tolong kita lagi. Nanti transaksi lagi selanjutnya, ya itu komisi lagi. Terus nanti kalau misalnya, atau ternyata mungkin dia beli properti di kita, karena dia mau jual lagi gitu. Ya udah, berarti kita lagi yang menjualkan, kita lagi yang transaksi dapat komisi dari bank lagi, dari notaris lagi itu juga. Jadi Ini dapat. berulang-ulang ya. Itu Ya, sih. jadi the beauty of our job ini sebenarnya database ya mungkin ya. Dengan database itu kita ini apa namanya bisa seperti snowball ya. Mungkin ketika kita baru pertama kali mulai kita memulai dengan database yang sekian. Ada yang lumayan, ada yang dikit, ada yang banyak ya. Tapi sebanyak apapun itu kita apa yang kita kerjakan sebagai agent properti itu adalah untuk menambah database dulu. Ya kadang-kadang kita juga ngiklan satu properti belum tentu respons terhadap properti tersebut akan di-closingkan di properti yang kita iklankan itu. Tapi kita juga sebagai property advisor yang baik dan benar dan profesional, ya kita juga akan bisa mengarahkan kepada pembeli, membantu mereka untuk mengambil keputusan dengan baik, dengan benar, seperti itu. Sehingga bisa juga di-closingkan di tempat lain. Jadi seperti itu. Jadi kita dengan database yang ada makin lama makin banyak ya yang kita berikan kepada klien adalah trust ya, kepercayaan ya. Jadi kalau kita punya klien yang kayak beli dari kita terus jual lewat kita. Terus habis itu beli lagi lewat kita, terus jual lagi, disewakan lagi. Wah, itu returning customer itu is our dream. Impian kita ya kalau kita bisa punya seperti itu benar-benar apa namanya? Bisa dibilang kita sukses gitu membangun database kita. Karena Seperti itu. dipercaya ya kan, ini repeat Karena order dipercaya. gitu, yang penting gitu. Betul, betul. Iya. Tan mungkin juga banyak nih returning customer ya. Tan dulu closing 7 properti dalam sehari itu ada juga ya. Wow. Di YouTube channel saya sudah ada share itu. 7 kalau nggak salah. 7 atau berapa ya Tan ya? Oh, 12 ya? Ya, dan tahun ini perpanjang semua. Ya, 10 Wow. properti. Balik lagi kan? Ya, exactly. Itulah makanya gitu loh. Nah, mungkin aku ada satu pertanyaan lagi deh. Mungkin yang bisa dijawab oleh 4 teman kita ini adalah ada pesan apa untuk buat teman-teman Bapak Ibu yang mungkin baru mau mulai dari nol? Ada pesan apa nih? Mungkin dari siapa? Mau duluan? Mungkin saya ya. Untuk Bapak Ibu ataupun teman-teman yang mulai dari nol, jangan terlalu takut untuk memulai di sini. Karena di sini itu kita nggak kerja sendiri, kita punya tim. Jadi yang pasti kita akan disupport sama upline kita dengan sekuat tenaga lah. Jadi kalau ada apapun pasti dibantu. Jadi jangan pernah takut untuk memulai dan tetap percaya diri. Mungkin awalnya masih ragu atau gimana. Nanti kalau misalnya sering datang ke kantor, sering lihat teman-teman marketing itu gimana, telepon sama klien itu seperti apa, nanti lama-lama di situ kita belajar. Mungkin di awal kita jangan merasa tegang lah pokoknya. Karena di kantor itu kita bisa belajar banyak setiap hari.
Dan banyak marketing yang kerja, terutama di Mulyosari ya. Di Mulyosari ini kantornya ini kadang itu tutup itu bisa sampai jam 9 malam ya. Jadi enaknya di sini misalnya mau ngantor jam 5 sore pun itu masih bisa gitu. Jadi teman-teman masih kerja terus gitu. Jadi jangan takut sih untuk memulai. Kalau pesan saya sih gitu. Oke. Oke. Dari Udah yang Matthew lainnya raise hand. Jadi Matthew. kepencet mungkin. Oke. Mungkin dari Bu Sylvia. Apa ya? Ya betul sih kata Bu Rosa, jangan takut untuk memulai dari nol. Karena saya juga memulainya dari nol, dari nggak tahu apa-apa. Tapi dengan konsisten, dengan fokus, mau belajar, pasti nanti akan dapat apa sih? Percayalah, mimpimu itu pasti akan terwujud di sini. Kalau saya sih itu aja, singkat aja. Siap. Michelle sama Tan mau tambahin? Cukup? Mungkin aku mau nambahin bahwa properti ini bakal beneran menghasilkan uang untuk Bapak Ibu, teman-teman, ketika kita udah decide untuk 100% fokus sebagai agen profesional. Karena ketika kita mau jadikan ini nyambi, nanti hasilnya juga kadang-kadang malah bisa nggak ada. Karena kan tadi Pak Ferry bilang ada yang bertahan, ada juga tapi banyak yang nggak bertahan karena seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan harus mulai untuk gabung properti adalah ketika siap untuk benar-benar fokus, karena itu kunci utamanya. Oke, mantap. Thank you, Tan. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari Pak Muhammad Arifin ya. Izin tanya, di Safermas ada pemberhentian sebagai agen kah atau sanksi begitu? Lalu bagi tips dan kiat, Pak, sebagai pemula. Mungkin sebagai pemula barusan kita sudah sharingkan ya. Tapi untuk pemberhentian sebagai agent atau sanksi, ya mungkin jangan aku yang jawab. Mungkin Michelle mungkin, ada nggak selama ini? Sebenarnya sih pada dasarnya nggak ada. Cuman ya seiring berjalannya waktu kita ngelihat kok profesi kita ini kan bukan main-main gitu ya. Kita nih hubungannya sama vendor, developer yang juga notabene itu profesional di bidangnya. Jadi kita itu dengan terpaksa kita pun juga harus apa ya? Maksudnya bisa mendisiplinkan diri dan anggapannya mengikuti aturan dari bendera kita, maksudnya dari Safermas Mulyosari. Kita mau nggak mau, kita harus ngikut gitu. Dan sebenarnya kita pun kalau ada yang mau apa sih bilangnya? Istilahnya terminate ya, atau apa ya? Ya. Ya, terminate ya. Itu pasti ada omongannya dulu di depan. Maksudnya, kenapa, ada keberatan masalah apa, mungkin kesulitannya di mana, mungkin kita bisa coba bareng-bareng dulu. Atau kalau emang bener-bener nggak bisa, ya baru nanti kita omongin gitu. Ya. Cuman kalau secara terminate langsung itu sangat jarang terjadi ya. Tapi yang ada adalah diterima atau nggak di awal. Mungkin itu sih, based on interview ya. Gitu. Karena kita juga harus menaikkan standar kita lama-lama gitu. Karena sering dapat komplain juga dari beberapa klien dan perusahaan ya. Kan kita nggak enak juga. Kita bawa nama perusahaan Safermas, kita juga harus gitu sih. Standarisasi lah ya. Tapi semua bisa diomongin lah. Ya. Jadi kita pada dasarnya kita akan komunikasikan dulu ya. Jadi mungkin kebanyakan sih bukan pemberhentian ya, lebih kepada pemfilteran mungkin ya kata-katanya. Ya, jadi suatu saat biasanya akan terfilter sendiri karena nanti balik-balik keputusannya adalah di masing-masing pribadi, masing-masing advisor, masing-masing agent yang join di kita gitu. Cuman ada juga yang pemberhentian atau sanksi itu juga bisa juga terjadi ya kalau terjadi beberapa hal yang mungkin melanggar aturan Safermas maupun atau aturan dari AREBI, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Karena profesi kita ini kita juga ada aturannya, ada etikanya, diatur melalui Permendak, itu juga ada. Jadi
Jadi kita juga harus mentaati peraturan dan etika kerja yang ada. Ya, selain itu juga ada beberapa peraturan Sapermax sih. Sapermax Indonesia juga ada beberapa peraturan yang emang beberapanya emang tidak boleh dilanggar. Ya, karena emang biasanya itu sudah di luar jalur. Ya, cuman kalau tentang kayak tidak memenuhi target atau tidak sudah dicoba belum berhasil, itu balik lagi kita akan komunikasikan. Biasanya supervisor akan membantu mengarahkan gitu loh. Di tiap agent itu ada motivasinya atau tidak, terus ada passionnya atau tidak, nanti lebih ke arah ke situ. Ya, jadi tidak ada langsung kayak tidak mencapai target harus keluar, enggak ada seperti itu. Kita lebih kekeluargaan seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Ya, saya harap ini sneak peek lah dari dunia kita ini. Saya harap bisa mengerti, ya. Juga sedikit tentang hidup kita sebagai agent properti. Ya, mungkin ini banyak banget yang bisa kita sharingkan ya. Suka dukanya tetap ada ya. Jadi tiap bisnis, tiap pekerjaan selalu pasti ada suka dukanya. Terus challenge-nya apa, itu juga tetap banyak ya. Tapi nanti mungkin saya akan bahas di video-video selanjutnya, di mungkin Zoom Real Estate Business Talk selanjutnya. Ya, seperti itu sih. Matthew angkat-angkat belum? Matthew angkat tangan. Pencet ah. Coba ya. Halo Matthew. Halo. Ya, mau tanya kamu? Iya, cuma tadi kan bahasnya kan tentang kayak awal-awal ya, cuma ini tanya ke hal lain sih. Gak apa-apa. Apanya? Nggak, maksud pertanyaan itu buat Ko Ferry sama Tan. Kan kalian berdua kan sudah punya YouTube channel. Yes. Nah, seberapa efektif YouTube channel itu buat penjualan kita itu? Oke. Dari Tan? Oke, jadi kalau sekarang ya, ini saya baru develop YouTube ini baru sekitar 5-6 bulan. Untuk return dari YouTube sendiri yang sudah dirasakan adalah kepercayaan dari vendor, itu atau owner itu sendiri. Nah, ada beberapa properti yang saya videokan, akhirnya vendornya itu lebih prefer kalau saya bantu jualkan agen yang lain. Nah, tapi karena memang ini lagi develop, untuk return dari klien langsung yang lihat untuk beli itu memang belum ada ya. Tapi ini saya percaya ke depannya properti di YouTube ini bakal trending ya untuk di Indonesia, bakal ngikutin seperti yang di luar negeri. Karena ya teman-teman bisa lihat sendiri kalau sekarang ini kita mau keluar juga susah ya. Orang mungkin mau shopping apapun, bahkan properti bakal ngelihat dulu dari YouTube nanti seperti apa rumahnya, seperti apa propertinya, baru mereka mau masuk ke dalam. Ya, kayak gitu sih. Ya. Kalau dari saya sih lebih kayak, kalau YouTube channel tuh biasanya untuk branding dan service ke vendor. Ya, branding itu maksudnya biar kita ada eksistensi ya di dunia YouTube ya, karena di YouTube ini juga menurut saya juga percaya bahwa ini bakalan jadi salah satu tool kita ya, salah satu alat kita untuk berjualan ya. Kebetulan beberapa kali emang ada respons dari YouTube ya. Kalau untuk sampai jadi closing mungkin belum ya, tapi at least dari situ branding kita bisa jalan ya. Dan emang sekarang ya dibutuhkan ya. Sekarang untuk pemasaran properti kita seringkali ya nggak bisa langsung lihat rumahnya, tapi kita butuh video. Nah, video ini sekalian dimasukin ke YouTube, sekalian kita men-service vendor, sekalian juga kita branding, sekalian juga kita ya hopefully bisa menghasilkan respons. Seperti itu sih Matthew. Ya, jadi keep going ini it's a start, itu sebuah awal ya. Kalau kita miss the start, kalau kita tidak menjadi pioner yang awal-awal, itu kita bakalan ketinggalan jauh gitu loh. Mumpung ini masih belum terlalu mainstream, kita harus masuk. Menurut saya sih seperti itu. Thank you. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Atikoh Farhah Maulani ya.
Selamat malam, izin bertanya, apakah ada kualifikasi khusus untuk bergabung sebagai agent properti? Mungkin syarat mahir berbahasa Inggris? Nah, Bu Sylvia atau saya Rosa, bisa?